Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Rizky Herlambang. Saya akan menjelaskan tentang Lab Exploring Process, Thread Handle, and Windows Registry. Pertama yang kita butuhkan di sini adalah mendownload Windows Sys Internal Suite, itu di link berikut seperti yang tertera di layar. Lalu kita download dan ekstrak foldernya yang dari browser. Saya sudah mendownload di sini contohnya, itu download ini yang paling atas. Kalau sudah selesai, dapat kita simpan filenya, kita ekstrak, lalu kita buka di sini, kita ekstrak semua datanya. Kemudian perintah selanjutnya adalah setelah kita ekstrak filenya, kita buka browse XP, yaitu ini kita buka, klik. Setelah itu kita agree aja semua yang ada. Proses tunggu sampai muncul, hingga nantinya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, itu setelah kita muncul ini, yang perlu kita lakukan adalah location, drag find Windows process yang sebelah sini nih, terus open web browser window. Ini. Ya, di sini kita drag di sini, arahkan ke bagian Windows Microsoft Edge. Setelah itu, setelah kita di sini ketemu Microsoft Edge-nya, kita klik kanan, lalu lanjutkan proses untuk kill proses untuk continue. Di sini kita akan ke proses. Are you sure? Yes, oke. Prosesnya akan di kill dan selesai. Start another process, itu open command prompt. Kita drag ke sini ke command prompt-nya sesuai perintah untuk mencari command prompt sendiri. Lalu start ping at command prompt change under process. Jadi kita di sini harus ping. Kalau kita ngeliat di sini, apakah ada yang berubah? Console next. Provide byte-nya berubah, working set-nya naik. Seperti itu.
Setelah itu dari proses sendiri ini klik kanan, right click Conhouse exe, select check virus total. Kita cari Conhouse. Setelah itu di sini kita cek virus total. Support virus total, kita diarahkan ke link website. Lalu setelah kita muncul sampai totalnya sudah di ini. Lalu CMD kita kill proses kembali di sini. Oke. Lalu kita kill proses, is kill, dan CMD-nya hilang. Selanjutnya, exploring thread and handle. Pertama kita open command prompt kembali. Setelah itu open explore window. Explore window ini. Conhouse. Lalu setelah di Conhouse kita klik kanan, properties. Oke, kita coba saja. Kita perkecil sedikit biar lebih mudah membacanya. Kita klik kanan, properties, lalu kita pencet thread. Oke, setelah muncul thread, lalu klik OK. If the warning dialog box, example details of the tree and continue. Jadi kita lihat di dalam sini, jika ada tadi peringatan seperti tadi yang saya lihat tampilan, itu kita oke-kan saja, ya kan. Lalu kita ngeliat di sini addressnya konsorsinya di sini, thread ID-nya ada 11688 17128 dan lainnya. Oke, setelah itu kita berikan kembali saja. Explore the handle in the process, explore, click view. Di sebelah Iconos ini aku masih di properties. Lalu selanjutnya kita ke bagian exploring window registry. Sebelah sini itu pertama kita akses Windows registry. Itu pertama di start kita tulis search regedit
registry editor. Jika muncul notifikasi, kita munculkan saja klik yes. Lalu di sini editor has 5 fields. The shift at top level of the registry. Sini ada katanya. Kita cari registry editor. Di dalam bagian registry editor ini kita diketahui bahwa ada 5 files, yaitu di sini ada 5 HK sebagai dicontohkan di sini, yaitu ada ini HK class root, current user, HK local machine, HK user, HK current user, dan current config. Lalu di sebelumnya itu adalah proses explorer di mana punya kita itu komputer. Jika kita klik di bagian current user sini, lalu bagian software, sense internal, ya, proses explore, scroll to locate QL. Ini kita buka dulu. Di sini registrasi, the registrasi key EULA accept 0001. Simbol sysinfo, nah, sesuai dengan EULA accepted 0 kali 00001, yaitu ini salah satu trade CPU history, ada simbol warning, ada show process tree, the value of registration key-nya adalah ini di dalam EULA ini EULA accepted, ada ini. Jadi key-nya, registrasi key-nya adalah ini. EULA accepted, nama filenya, tipenya read to word. Lalu klik double klik. Valuenya isi nomor 1. Oke. Has been accepted by the user nomor 1. Kita isikan dengan nomor 1. Sudah. Lalu change the value data jadi 0. The value 0 incredited dari EULA what not accept. Kita coba. Oh, masih berhasil. Klik OK codingnya. Open the process explore, navigate to the folder where you have download synthesis. Open the folder
the process explore ini, lalu ini lalu selanjutnya di sini open the process explorer yang tadi di sini kita tahu di sini proses explorer filenya. Lalu setelah kita mendownload folder di mana sintesis internal, open the folder sintesis internal. Folder sintesis itu folder yang kita download di awal internal suite-nya yang sebelumnya. Lalu kita cari lagi ininya proses XP-nya, lalu buat munculin ini kembali. Itu adalah bagian dari lab exploring process thread handle and window registry. Selanjutnya kita akan ke bagian kedua, yaitu using window PowerShell, di mana di sini kita akan menggunakan PowerShell console. Yang kita butuhkan adalah kita harus menyiapkan PowerShell console. Jika PC atau laptop yang kalian gunakan adalah Linux, kalian harus menggunakan ISO Windows, ya berupa kalian bisa menggunakannya melalui VirtualBox. Tapi jika kalian mempunyai Windows, kalian bisa langsung menggunakannya, ada tersedia di Windows kalian masing-masing. Kalian cukup cari aja di sini Windows PowerShell, sudah ada di sini. Kalian tinggal klik saja lalu langsung kebuka. Di sini kita harus ekspor, enter dir di kedua ini. Jadi di sini ada yang hitam ini adalah command prompt CMD kita sebutnya. Yang di sini adalah PowerShell test. Lalu diminta kita untuk mengetik dir sini. Apakah yang terjadi jika kita memasukkan kata dir dalam kedua Windows? Kedua prompt tersebut? Sini dir akan memunculkan tampilan data-data dari dir sendiri dengan thread waktunya dan lainnya. Lalu di sini juga kita bisa buka. Di sini kalau kita masukkan dir, kita juga akan memunculkan hasilnya yang sepertinya sama. Data yang diberikan, yang dimunculkan keduanya adalah sama. Tidak jauh berbeda dengan yang satu sama lain. Ya, semuanya hampir sama. Mungkin ada beberapa perbedaan sedikit, tapi tidak besar. Videos, VirtualBox, semua mirip. Lalu selanjutnya kita coba dengan yang lain. Kita coba aja salah satu, yaitu ini. Dengan di sini kita coba ini akan memunculkan hasil yang sama juga. Jadi merupakan kurang lebih apa yang kita perintahkan di dalam command prompt CMD dengan PowerShell itu adalah sama. Lalu yang selanjutnya
kita masukkan explore cmd let's. Kita gunakan PowerShell commands di sini untuk identifikasi PowerShell komando apa yang bisa diberikan, yaitu kita masukkan get alias. Saya akan kecilkan sedikit. Di sini kita masukkan aja get alias dir. Kita masukin komando tipe alias dengan namanya dir di get child item. Lalu kita menunjukkan detailnya adalah seperti ini. Lalu close command from window window. At the PowerShell, enter nested minha. Kita gunakan nested minha. Nested minha. Di sini dikatakan display protokol statistik current TCP network connection, memunculkan statistik signal phone listening port to display internet in R at the prompt. Oh sorry, maaf saya salah. Net start. Jika kita memberikan sebuah masukan yang salah, akan tidak memunculkan hasil yang kita inginkan. Jadi lebih teliti dalam memberikan sebuah perintah di dalam sebuah program. Ya, muncul yaitu sama seperti tampilan di atas, itu netstart display A, B ini seperti dalam array, interval, dan kode perintah yang bisa kita masukkan dengan keterangan apa yang pengertian dari perintah tersebut. Lalu lanjut kita bisa di sini start tab min R, kita interface list, dimana di sini data-datanya yang ada di only gateway netmax interface metric network destination IP dan lain-lainnya di sini. Lalu open and run second PowerShell. Oke. Kita buka lagi PowerShell yang baru. PowerShell yang kedua. Lalu di yang kedua kita gunakan, yang pertama kita simpan dulu biar tidak memenuhi. Net start main up no. Oh, sepertinya kita harus kepindah ke bagian Windows System C2. Ya.
Selanjutnya di sini kita menggunakan PowerShell yang kedua, yaitu lalu kita masukkan kembali ke bagian Windows. Jadi kita mengeluarkan dulu, sebelumnya kita ada di user dengan nama saya, lalu mengeluarkannya filenya dengan cd.2 kode perintahnya, lalu masuk ke bagian ke Windows, lalu ke sistem 32, lalu kita masukkan coba netstart upno the request operation required registration. Lalu text manager, detail, click by ID in order, terus 756. Ya, lalu ya, lalu kita selanjutnya adalah empty recycle bin using PowerShell, di mana open recycle bin open recycle bin. Sini kita simpan dulu semuanya. Recycle bin sudah muncul. Verify that item can be deleted permanently from your if you are restore this file. Ya, di sini saya sudah ada item yang sudah bisa dihapus permanen. Ini lalu in PowerShell console clear recycle bin. Kita bisa menggunakan di yang pertama karena di sini dia user CyberOption. Ini berarti kita menggunakan Windows PowerShell yang pertama yang masih masih berpusat tempatnya di sini. Jadi kita langsung mengeksekusinya aja, yaitu clear. Kalau kita kasih baik bin, confirm yes or no, ya hapus, tidak masalah. Oke, recycle binnya sudah hilang, kita cek di sini dan semuanya sudah hilang. Jadi kita bisa langsung menghapus ada data yang ada di recycle bin kita. Begitu. Dengan menggunakan PowerShell Windows Prompt. Itu saja bagian kedua dari using Windows PowerShell yang bisa saya tampilkan. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan di lab ketiga, yaitu monitor manage system resource in Windows Objective. Pertama, kita di sini direkomendasikan menggunakan internet akses, tertera di sini.
Yang awal-awal mulanya adalah kita harus membuka control panel. Control panel, lalu buka network and sharing center. Di sini kita buka network, internet, and network sharing center. Setelah di situ kita diminta untuk change adapter setting. Change adapter setting ada di sebelah sini. Kita simpan ini dulu. Network connection di sini. Diminta rekomendasi dengan large small icon. Kenapa? Terus administrative tools. Reduce the size the network connection window and leave it open. Ini dari details kita bisa ubah biar untuk kita lihat VirtualBox only enable networkable unplugged, jadi tidak terhubung dengan kabel. The WiFi terhubung dengan jaringan WiFi wireless. Seperti ini, kita ganti size-nya doang. Kita lebih mudah seperti ini. Lalu administrasi tools. Control panel administrasi tools, berarti kita di sini control panel. Lalu selanjutnya kita diberikan arahan untuk ke bagian administratif tools, yaitu kita buka control panel kembali, lalu kita dari network and internet pindah ke bagian sistem and security dan administrative tools. Setelah dibuka, kita akan keluarkan file di sini. Double klik performance monitor icon. Performance monitor icon. Performance monitor di sini kita double klik. Ini adalah shortcut yang menuju ke bagian performance icon, performance monitor. kita menunggu berbuka. Monitor handling the left panel highlights. Click the freeze display icon, pause button, stop recording. Di sini monitoring performa dari memori, commit available megabytes, networknya yang digunakan, Realtek, instrument, Qualcomm, physical disk-nya, terus prosesor yang digunakan, dan lainnya.
Terus di sini kita diarahkan untuk monitoring tools, heading left, freeze display, connect to window, monitoring tool, performance monitor, view, change, highlights-nya. Di sini freeze display. Habis kita freeze display, klik clear the graph, leave the window open. Clear. Habis itu windownya select service di bagian di administrative tools. Apakah ada di sini? Terus select service. Kita buka service. Expand with service window so you have clear view the content. Scroll down in the right service routing and remote access. Double click routing and remote access. Di routing dan remote access kita double klik. Kita cari di sini yang nama filenya routing and the remote access. Ini diminta untuk cari the routing the remote access, lalu kita double klik. Setelah muncul start a type drop down field, manually click apply. Manually cancel dulu, cancel. Ini bisa digeser sedikit, ini diklik. Di sini diminta untuk startupnya ini manual, lalu drop down fieldnya di sini select manual and click apply. Oke. Habis itu the start button is not active ya. Do not click, jangan klik the start button yet, leave the window open. Oke, terus negative performance monitor window, klik unfreeze display. Yang di sini kita klik unfreeze display. Apa yang terjadi? Tetap berjalan. Lalu routing dan remote access property local komputer window. Dan open di bagian sini. Klik the routing and remote access property local computer window to start service
service berarti yang di sini. Klik di routing remote access. Oh, habis itu di sebelah sini, di sininya disuruh pencet start. Oke, di start, udah di start. Window progress bar open, ya, situ. Bar open, ya, lalu routing remote localnya now show the stop and the pause button active. Oh, oke. Tadi start dulu, ya. Tadi sempat error. Network connection window press function press content negative network connection window F5. Routing remote access di sini. What change ever after starting the routing remote access? Not changes, nambah mungkin di sini. Cuma saya tidak ngapalin tadi apa saja yang sudah berubah. Itu. Terus routing remote access logo stop not if the starting grid click apply to change the service status. Change service status. Klik stop, kan sudah berhenti di sininya, ya kan? Habis itu jika stop ini tidak berhasil keluar, klik apply and change the service status. Service statusnya gua hilangin. Gue close service statusnya gue hilangin. Terus habis itu di sini servisnya gue buka lagi. Jika tidak berhasil di stop, klik apply. Negative proof yang window klik yang to stop the recording. Oke, and stop this. Terus klik the change grab the drone and report. Sini report, ya. Tuh jadi proses time-nya 78,676. Kita ngecek dulu di bagian sini tadi routing and remote sudah nggak ada bisa diapa-apain. Oke, udah stop it.
Selanjutnya di sini sudah di report. Setelah di report, dispatching the report view udah muncul tampilannya. Sudah seperti ini tampilannya. Processor information, processor time-nya 78,676. Laptop saya di sini disable. Oke, saya disable. Oke. Click the service window. What it is starting profile window. Click on fresh display. Di sini kita balik lagi di sini terus kita unfresh display. Apakah yang terjadi? Displaynya berubah di sini jadi turun sepertinya. Tadi grafiknya kan sangat naik high nih. Gitu. Close all the windows, open during step 1 of this lab. Control panel, administrative tools, balik lagi ke sini. Lalu buka komputer manajemen. Kita buka bagian di sini komputer manajemen. Di bagian working in the computer management unit utility, kita buka komputer manajemen. Sini komputer manajemen akan muncul seperti ini. Habis itu system tools. Sini system tools. Ya, ini. Habis itu klik the arrow the next event viewer to Windows log and select system. Event viewer. Habis itu Windows log di sini. Habis Windows log, kita klik sistemnya. Muncullah tampilan yang ada di dalam bagian sistem. The event properties. Windows, the event property, Windows open the first event. Click down arrow key to located an event for routing remote access. The event properties di bagian di sini admin tools. Oh, sini banyak banget information, error, warning. Oke, terus di bagian di properties di bagian select system di window open the first event, click down arrow to locate the event for the routing remote access. Habis itu you should find the event describe order for starting the stopping the routing remote access-nya. Seperti ini tampilannya. Jadi
Selanjutnya di bagian sini, ini event properties ada sebelah sini akan memunculkan seperti ini. Lalu di sini event properties service control manager diminta untuk ke details, di mana di sini kita routing sistem akses di param 1 untuk mengetahui di mana sistem service control manager log name source-nya event ID 7040 dan informasi lainnya. Lalu di configuration administrative tools. Di sini kita buka control panel administrasi tools. Performance monitor. Kita kembali lagi di bagian performance monitor. Lalu kita ke bagian data collection set. Klik user defined user defined new data collector. Terus habis itu create dia data collector open, memori klik next. Oke. Terus what do you want with the performance index index next finish data collector started. Seperti salah, kita ulangin lagi ya. Di user defined kita new data collector, create manually next. What is the data include performance control box, then klik next performance. Habis itu klik next. Klik add. Yang perlu saya lakukan di sini, kita klik add, lalu select available. Kita cari available MB bytes. Di bagian memori. Di bagian memori ada available MB bytes.
Klik OK. Where oke, ulang. Ada di memori. MB bytes. Lalu kita klikkan di sini, klik add. Habis itu setelah kita klik add, kita diklik suruh OK. Di sini masuk sesuai seperti yang ada di contoh. Habis itu where data software, klik browse. Di sini diminta sebelumnya 4, terus next, terus terus cek local cek user itu. Habis itu terus log, klik OK. The where would like to be dimension. Itu klik the next. Create the creator set and klik finish. Finish. Udah. Expand. Properties. Di sini. Habis itu long format, koma perfect, terus file tab, ya, oke. Terus setelah disimpan, select the memory lock icon, performance Windows, memory lock gimana? Performance memory locks. Oh, di sini ya, user ini jadi memory locks. Ya, di sini. Terus
Click the green. Mana nih? Ini. Green arrow icon start. Oh ya ini. Terus the data collection set notice screen ini memory logs. Ya oke. Sudah berubah jadi kayak gini. Udah. Terus klik back square to stop data ini. Close. Udah. Stop black square. Klik start. Windows C. Proof sini simpan dulu, kita buka dulu di sini proof coba kecil bentara. Terus ini habis itu packaging ini data collection, double click folder ini, double click open file program, klik to continue folder. Lalu ini in the example, double click to folder, open it, then double click in file. If a prompt, click to continue format to folder. Oke, coba kita buka dulu filenya. Filenya di sini kita berupa Microsoft Excel ya. Berupa program begini, Notepad, ya kan? Vlog dari file yang kita dapat itu window click memory and logs and delete di bagian monitor. Ini yang data yang dapat kita tadi. Nah, saya perbesar aja kayak gini kira-kira. Kira-kira kayak gini. Saya kira kayak gini tampilannya. Nggak tahu ini kenapa bisa berubah hasilnya di apa namanya, di sini ke Notepad, tapi kita dapatnya di sini adalah Excel gitu. Tapi ya supaya datanya tetap masuk, file tetap ada. Lalu select performance monitor di sini, performance monitor, klik memory logs di sini ya, terus delete ya, delete langsung delete ya, please yes, perfect look please ya, and the delete open, click yes, then close all the window. Oke, seperti itu kurang lebih kita mengikuti guide dari monitor and manage system resource in Windows. Saya melakukan tutorial langkah-langkahnya. Jika memang kurang jelas atau tidak bisa menjelaskan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya banyak kesalahan dalam video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.